Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kita semua. Pada siang ini kami datang dari Nagari, yaitu dari tokoh pendidikan, ingin melihat salah satu ekonomi kreatif dari anak Nagari, itunya madu galo-galo, yang cukup bagus untuk mengangkat ekonomi masyarakat, karena dari segi proses dan pelaksanaan sangat efektif dan tidak menyita waktu. Jadi kami merasa seharusnya hal-hal yang seperti ini harus kita budidayakan dan kita kembangkan di tengah masyarakat sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat yang hari ini kalau kita lihat banyak usaha-usaha modern yang mulai jatuh, tapi kalau potensi ekonomi kreatif madu galo-galo ini peluangnya sangat menjanjikan. Kami berharap nanti ada pihak-pihak yang terkait pemerintah, baik dari segi Nagari, kecamatan, kabupaten, untuk melakukan pembudidayaan ini, mensosialisasikan di tengah masyarakat sebagai salah satu alternatif ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, madu galo-galo ini juga digagas oleh seorang putra Nagari bernama Mutakin. Beliau adalah seorang warga pemuda yang kreatif, bukan hanya di segi madu, tapi beliau juga sangat inovasi dalam sebagai koordinator pembuatan semacam alat cuci piring. Atau kita sangat mengekspos sungguhnya anak-anak Nagari yang kreatif, bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur sehingga tidak bergantung lagi kepada pemerintah dalam hal ini dalam menciptakan lapangan kerja. Di para sarjana sebenarnya seperti Mutakin memikirkan sendiri, melakukan sendiri, dan menikmati secara bersama-sama. Ini yang kita apresiasi. Mudah-mudahan semakin banyak anak Nagari Andale ini generasi muda yang mempunyai pola pikir seperti Adinda Mutakin ini, sehingga nanti kita mampu membangun suatu generasi yang tercerahkan dari segi ekonomi, dari segi profesi, dari segi kreativitas. Itu saja dari kami. Selamat pada Adinda Mutakin, mudah-mudahan sukses dan selalu berinovasi untuk kemaslahatan dan kemajuan generasi hari ini, terutama sekali pada pribadi dan keluarga. Mudah-mudahan mempunyai dampak yang bagus ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu koloni proses pembentukan madu. Ini baru 1 bulan, jadi tidak lama lagi mungkin sudah bisa panen. Satu ini berapa liter? 1 liter. Kiranya satu koloni ini bisa menghasilkan 1 liter madu 1 bulan. 1 bulan. Hanya memantau dan melihat secara langsung perkembangan dan semacam pengaruh dari gangguan dari luar, misalnya cuaca, terus kita perhatikan seperti hujan, supaya dilindungi agar koloni ini berkembang dengan baik. Kalau itu lah panen, Mak. Alah. Lah panen. Alah. Kalau ini koloninya mungkin sudah panen ya.
Kok masih dalam pembibitan, dalam bentuk pembibitan. Ini yang kita cari, ini baru Lebih kurang 1 minggu pembibitan ya. Pembibitan pecah 1 koloni. minggu. Pecah koloni. Ini. Jadi setelah dibibitkan seperti ini lalu dipisahkan. Pisahkan ke Lebih kurang 1 bulan baru pasang topping. Baru pasang topping, dipisahkan kepada koloni yang baru ya. Cucuk bete ducuk itu. Itu. Yang ini 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ini. Oke, buka aja. Buka terus. Kantong dulu. 1 bulan. Berarti ini lebih kurang berapa bulan lagi panen? Insya Allah dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan baru penuh semua kantong madu dalam topping ini. Itu alhamdulillah ya. Tapi sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Sekarang kita tester ya, rasa madu apakah sama dengan madu lebah atau mungkin ini lebih luar biasa. Kalau kita rasakan madu ini lebih luar biasa. Sampai habis potong sampai habis. Ini madu dengan cita rasa yang luar biasa. Kalau kita lihat perbandingannya dengan madu lebah pun, Pentak dalam pentak. madu lebah itu berimbang. Kalau kita melihat untuk seluruh kalangan rasanya tidak akan menyukai madu ini karena rasanya sangat umum dan bisa dikonsumsi oleh seluruh lapisan, mulai dari anak-anak dan orang dewasa bahkan orang tua, karena rasanya itu sangat manis. Recommended sekali ini untuk dikonsumsi setiap hari secara rutin, dikonsumsi oleh anak-anak karena rasanya sangat manis. Bahkan kami lihat sejajarlah dengan madu lebah. Mungkin bagaimana rasa itu sangat manis di lidah kita dan enak. Ya, kami mengulang untuk satu lagi itu. Kita coba yang sudah matang itu, yang sudah mulai menghitam cangkangnya atau sarangnya itu. Ini lebih lengkap rasanya kalau yang ini. Kalau tidak dicoba susah kami untuk menjelaskan rasanya. Jadi kepada saudara, pada masyarakat, ini sangat recommended untuk kita konsumsi setiap hari, setiap pagi, karena rasanya itu sangat enak dan untuk semua kalangan ini sangat bagus untuk dikonsumsi karena rasa itu sangat luar biasa. Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga mencicipi madu galo-galo ini, yang sebelumnya kami hanya mendengar cerita dari pemilik dari usaha ini. Alhamdulillah setelah kami buktikan langsung, memang rasanya itu tidak kalah dengan madu lebah dan sangat efektif sungguhnya. Kita jadikan sebagai minuman keseharian kita, baik itu bagi anak-anak, anak sekolah, karena kalau kita lihat dari kegunaan madu galo-galo
yang telah dipajang itu sangat banyak. Salah satu meningkatkan imunitas tubuh kita, meningkatkan insulin bagi yang diabetes, meningkatkan kecerdasan anak. Jadi sangat recommended untuk kita konsumsi dalam keluarga kita. Jadi sayangilah keluarga kita dengan senantiasa mengkonsumsi madu, terutama sekali madu galo-galo yang sangat luar biasa ini. Jadi kepada kita sebagai penikmat minuman-minuman tradisional, madu galo-galo ini sangat dianjurkan. Dan bagi kita adalah yang bergerak di bidang usaha ekonomi kreatif, madu galo-galo ini sangat bagus untuk kita galakkan, karena pekerjaannya tidak terlalu susah. Satu, menjanjikan untuk memperbaiki ekonomi kita, terutama sekali kita yang berada pada daerah perkebunan. Itu sangat dianjurkan, karena sambil duduk, sambil menunggu saja, tahu-tahu madunya sudah banyak dan itu sudah bisa kita panen. Itu saja testernya. Terima kasih kepada Adinda Mutakin sebagai owner dari usaha madu galo-galo Paliko. Di beliau Paliko, sedikit kami ceritakan, Mutakin sebagai owner ini adalah salah satu pemuda yang kreatif. Galo juga sudah tersebar di berbagai daerah, di tanah datar, di Payakumbuh juga sudah mulai dicoba, sampai ke daerah kabupaten yang jauh, di tetangga kita di Sejunjung. Jadi orang sudah membuktikan, bahkan di tetangga juga sudah menikmati hasilnya setiap bulannya dari usaha madu galo-galo ini. 23. Ya, jadi kepada saudara-saudara, para dosana kita, baik yang ada di nagari maupun yang di luar nagari, baik yang dimanapun berada. Jadi untuk bagaimana kita meningkatkan produksi madu galo-galo ini juga tidak terlepas dari peran kita sebagai masyarakat nagari. Jadi silakan subscribe, like and share channel Galo-Galo Paliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.